Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ellen Aditya tim 0917 dari program studi bimbingan dan konseling kelas PKA. Di sini saya akan menjelaskan 10 soal UAS Bahasa Indonesia yang telah diberikan oleh Pak Iqbal. Soal yang pertama ada kata penggabungan. Yang pertama ada kata arti dan kuasa. Arti kata arti yang berarti unggul atau besar, sedangkan kuasa berarti kekuatan. Jadi adikuasa merupakan kekuatan yang besar atau bisa disebut sebagai penguasa. Yang kedua, catur dan tunggal. Arti kata catur itu sendiri adalah 4, sedangkan tunggal berarti 1. Jadi arti dari penggabungan dua kata catur tunggal adalah 4 unsur yang menjadi satu kesatuan. Yang ketiga ada dui dan warna. Arti kata dui artinya dua, sedangkan warna artinya kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenalnya, seperti corak rupa. Jadi, arti dari dua kata dui warna adalah sesuatu yang berwarna dua. Yang keempat ada ekstra dan kulikuler. Arti kata ekstra itu sendiri adalah sangat kuat atau tambahan di luar yang resmi. Sedangkan arti kata kulikuler adalah kegiatan yang telah ditentukan di dalam kurikulum. Jadi dua penggabungan kata ekstrakurikuler adalah jam tambahan untuk kegiatan siswa di luar jam pembelajaran untuk meningkatkan minat dan bakat siswa. Yang kelima, ada kontra dan revolusi. Arti kata kontra yaitu dalam keadaan menentang, sedangkan arti kata revolusi artinya perubahan yang cukup mendasar dalam suatu bidang. Jadi kontra revolusi adalah menentang akan perubahan yang terjadi. Yang keenam ada purna dan wirawan. Arti kata purna artinya selesai atau tamat, sedangkan wirawan adalah pahlawan. Jadi arti kata gabungan purna wirawan adalah pensiunan pahlawan. Pahlawan yang dimaksud di sini yaitu pensiunan seperti pensiunan polisi dan TNI. Untuk yang ketujuh ada sabta dan krida. Arti kata sabta artinya 7, sedangkan krida artinya tindakan. Jadi dua penggabungan kata sabta krida adalah 7 tindakan yang dilakukan. Dalam bidang politik, sabta krida memiliki arti yaitu 7 program kabinet membangun kedua dari pemerintahan Orde Baru. Dan untuk yang terakhir ada sub dan bagian. Penggabungan kata tersebut saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang memiliki arti yaitu di bawah bagian. Soal yang kedua ada penjelasan penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang menyinggung proses logis, di mana contoh atau situasi khusus diamati atau dianalisis untuk menetapkan prinsip-prinsip umum. Penalaran induktif menggunakan penalaran yang tercipta dari cara pikir seseorang untuk menetapkan sesuatu. Saya mengambil contoh yaitu, jika tidak ada makanan, saya akan lapar. Jika saya tidak makan, saya akan kelaparan. Dan untuk penalaran deduktif adalah suatu bentuk logika di mana kesimpulan khusus diambil dari beberapa premis atau pernyataan umum. Sebagai contoh, buah lemon warnanya kuning dan rasanya asam. Untuk soal yang ketiga yaitu penjelasan mengenai transkripsi dan transiliasi. Untuk pengertian transkripsi adalah pengalihan tuturan yang berwujud bunyi ke dalam bentuk tulisan seperti penulisan kata, kalimat, atau teks dengan menggunakan lambang-lambang bunyi. Sebagai contoh, saya mendapatkan berita baik hari ini. Lambang bunyinya yang saya kasih tanda bunyi. Untuk yang transliterasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Seperti contoh, itu huruf kaifa, huruf Arab, huruf hijaiyah menjadi kaifa, huruf Latin. Kaifa. Soal yang keempat, penjelasan penomoran bagian kerangka.
Ini termasuk soal dari penjelasan Quran. Menurut saya ini terdapat kesalahan. Saya akan membenahinya di sini. Pembenahan penomoran. Yang saya kasih angka Romawi adalah bab. Untuk yang selanjutnya 1.1 merupakan subbab, 1.1.1 merupakan anak subbab. Sampai 1.1 itu masih anak subbab, lalu 1.1.3.1 merupakan anak subbab pertama, dan seterusnya dirujuk ini sampai anak subbab bertemu. Yang kelima, penulisan gelar yang benar. Penulisan gelar yang benar, yang pertama, Bayu Maharani, nama harus sesuai, lalu dikasih tanda koma, dan gelar harus huruf balok semua, STTS. Yang kedua, RM merupakan Radin Mas yang disingkat menjadi RTM titik huruf balok, lalu nama, pratama, koma, lalu gelar ditulis huruf balok M titik M. Yang ketiga, doktor ditulis D besar R kecil titik, lalu nama seorang Ibu Eva Ifatur Rahman, lalu koma, lalu nama gelar SPD FPD. Yang keempat, dokter titik DRS kecil semua titik, lalu nama seorang Muhammad Kanzanuddin, koma, lalu gelar. Yang kelima, profesor ditulis prof titik dokter DR kecil semua titik, lalu Ahmad Ulin Nuha, nama seseorang, koma, lalu gelar. Yang keenam, penjelasan penggunaan tanda baca. Yang pertama, tanda baca elipsis bentuknya seperti tanda kurung. 3 tanda titik yang disusun secara berurutan. Tanda ini berfungsi untuk menandakan kalimat yang terputus-putus, menghilangkan sebuah kata dalam kalimat, memberikan jeda atau jarak dalam sebuah pembicaraan. Sebagai contoh, sudahlah, titik-titik, kamu pasti bisa melewati ini semua. Yang kedua, tanda baca kurung siku, seperti ini. Dipakai untuk mengapit keterangan yang ada di kalimat penjelas. Sebagai contoh, besaran pokok merupakan besaran yang digunakan sebagai dasar untuk menetapkan besaran lain. Tanda kurung nama besaran dan satuan dijelaskan dalam bab 2, tanda kurung siku, lihat halaman 33. Yang ketiga, tanda baca kurung. Tanda baca kurung biasa, tanda baca kurung yang digunakan untuk mengapit angka atau huruf yang merinci suatu urutan. Sebagai contoh, Ari berkuliah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dalam tanda kurung singkatan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, yaitu FKIP. Ini jelas. Yang ketujuh, penalaran induktif meliputi generalisasi, analogi, dan sebab akibat. Yang pertama, generalisasi adalah proses benalar yang bertolak dari sejumlah gejala atau peristiwa yang serupa untuk menarik kesimpulan mengenai semua atau sebagian dari gejala atau peristiwa yang bersangkutan. Sebagai contoh, siswa pergi ke sekolah memakai seragam OSIS setiap hari Senin. Siswi pergi ke sekolah memakai seragam OSIS setiap hari Senin. Generalisasinya, semua murid pergi ke sekolah pada hari Senin dengan memakai seragam OSIS. Yang kedua, analogi adalah perbandingan yang menunjukkan kesamaan-kesamaan antara dua barang atau sesuatu hal yang dibandingkan. Sebagai contoh, arus informasi saat ini bagaikan hujan deras yang turun ke bumi. Banyak informasi yang lalu lalang di masyarakat akan membuat pembaca pusing sekaligus bingung dalam menentukan informasi yang valid. Jadi diandaikan arus informasi itu sebagaikan hujan deras yang turun ke bumi. Yang ketiga, ada sebab akibat, menyatakan bahwa semua peristiwa yang terjadi di dunia ini terjalin dalam rangkaian sebab akibat. Sebagai contoh, hasil panen para petani di desa Cisandana tahun ini tidak memuaskan. Ribuan hektar sawah hanya bisa dipanen setengahnya. Itu menjadi sebab. Lalu banyak tanaman padi yang mati sebelum dipanen karena serangan hama seperti tikus, walang, sangit, dan lain-lain. Serangan hama itu menjadi akibatnya. Yang ke-8,
Soal yang ke-8, penjelasan silogisme serta contohnya. Silogisme adalah suatu proses penalaran yang menghubungkan dua proposisi atau pernyataan yang berlainan untuk menurunkan sebuah simpulan atau inferensi yang merupakan proposisi yang ketiga. Sebagai contoh, semua makhluk mempunyai mata. Itu sebagai premis mayor. Si kacang adalah seorang makhluk menjadi premis minor. Jadi, si kacang mempunyai mata. Kesimpulannya. Soal berikutnya yang ke-9, pengertian konjungsi, jenis-jenis konjungsi dan contohnya. Konjungsi merupakan salah satu tipe kohesi gramatikal yang biasanya dilakukan dengan menghubungkan suatu unsur terhadap unsur lain dalam tulisan. Pengertian konjungsi dalam KBBI adalah kata maupun ungkapan penghubung antar frasa, antar kata, antar kalimat, dan antar klausa. Jenis-jenis konjungsi beserta contohnya. Yang pertama ada konjungsi aditif, yaitu kata penghubung yang memberikan keterangan tambahan, seperti contohnya dan, bahkan, selain itu, dan serta. Contoh kalimatnya, Surya bermain di lapangan dan melatih pergi ke perpustakaan. Yang kedua ada konjungsi adversatif, yaitu konjungsi atau kata penghubung yang menghubungkan kedua gagasan yang berlawanan atau menyatakan kontras. Sebagai contoh, namun, meskipun, tetapi, dan melainkan. Contoh dalam kalimat, Rita tetap berangkat ke sekolah meskipun kakinya terasa sakit. Yang ketiga ada konjungsi klausa. Konjungsi klausa sebagai contoh katanya itu jadi, karena, sebab, dan sehingga. Menghubungkan dua gagasan yang memiliki hubungan sebab akibat. Sebagai contoh kalimat, hari ini Lisa tidak masuk sekolah karena semalam dia begadang. Keempat, konjungsi temporal, itu berarti waktu. Konjungsi yang menghubungkan waktu. Sebagai contoh kalimatnya, kemudian, lalu, setelahnya, dan sebelumnya. Contoh dalam kalimat, Rosa mengerjakan PR, kemudian dia membantu ayah menanam pohon mangga di pekarangan rumah. Yang soal ke-10, jenis-jenis wacana beserta ciri-ciri dan contohnya. Yang pertama ada wacana narasi yang bisa disebut sebagai wacana penceritaan atau wacana penuturan. Adalah wacana yang menceritakan suatu hal atau kejadian melalui penonjolan atau tokoh. Sebagai ciri-cirinya, menceritakan peristiwa, adanya tokoh, dan waktunya kronologis. Ini adalah contoh dari wacana narasi. Itu menceritakan tentang Bapak Insinyur Soekarno. Yang kedua, wacana deskripsi adalah wacana yang melukiskan suatu objek secara mendetail dari segi, sehingga objek tersebut dapat dilihat, didengar, ataupun dirasakan. Sebagai ciri-cirinya yaitu berorientasikan pada objek dan tidak terikat oleh waktu. Yang kedua, wacana yang melukiskan, menggambarkan, dan memberikan realita. Ini contoh dari wacana deskripsi, penggambaran bentuk fisik seseorang. Yang ketiga, wacana eksposisi adalah wacana yang menjelaskan atau memaparkan suatu pokok permasalahan secara global. Sebagai ciri-cirinya, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan lugas, berbahasa sesuai ejaan atau baku. Informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya, sifat faktual. Isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan di mana. Ini termasuk contoh wacana eksposisi, bagian dari ozon terapi. Yang keempat, wacana argumentasi adalah wacana yang berisi ide atau gagasan dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap kebenaran ide atau gagasan. Bagi ciri-ciri berisi argumen menggunakan logika atau penalaran sebagai landasan berpikir. Yang keempat, untuk yang keempat,
yaitu wacana argumentasi. Adalah wacana yang berisi ide atau gagasan yang dilengkapi dengan data-data sebagai bukti dan bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap kebenaran ide atau gagasan. Ciri-cirinya yaitu berisi argumen-argumen, lalu menggunakan logika atau penalaran sebagai landasan berpikir. Berikut ini adalah contoh dari wacana argumentasi. Judulnya tentang kapan pendidikan gratis terwujud. Berisi argumen-argumen. Yang kelima, ada wacana persuasi adalah wacana yang berisi rayuan, ajakan, himbauan, atau harapan. Wacana persuasi bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan sesuatu yang diinginkan. Sebagai ciri-cirinya, harus menimbulkan kepercayaan para pembacanya. Kedua, persuasi sedapat mungkin menghindari konflik agar kepercayaan tidak hilang dan agar kesepakatan pendapatnya tercapai. Itu yang ketiga, persuasi memerlukan fakta dan data. Berikut ini adalah contoh dari persuasi tentang sampah. Himbauan tentang sampah. Ketika hujan tiba akan menyebabkan banjir karena air tidak dapat mengalir pada selokan, untuk itu, marilah kita senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya dalam menjelaskan. Mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.